Dan kalau bisa tuh kan dari kecil ditanamkan itu, jangan zolimi orang nak, jangan zolimi orang nak. Kamu ini akan jadi orang besar ke depan. Papa yakin itu, biiznillah gitu. Salah satu pesan, jangan zolimin orang. Ini baca, ini sabda Nabi kamu nak. Nabi SAW nggak pernah meleset. Papa mau tanya sama kamu, Muhammad bin Abdullah SAW itu Nabi kamu itu pakar apa? Pakar tanah, pakar lapisan bumi gitu. Kok bisa nyebutin 7 lapis bumi? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Surat An-Najm ayat 3 dan 4 ini wahyu nak. Jangan pernah zolimin orang. Dan kalau kita khilaf, siapa sih yang nggak khilaf? Siapa sih yang nggak zolimin orang? Segera minta maaf nak. Selesaikan. Kita semua ini pendosa. Pastilah kita zolimin orang. Selesaikan, minta maaf gitu loh. Semua kita nih, siapa yang nggak zolimin orang? Selama kita manusia, kita interaksi sama orang setiap hari. Siapa yang nggak zolimin orang? Tapi jangan sengaja gitu loh, mengambil hak orang. Dan kalau qadarullah khilaf, segera selesaikan. Segera selesaikan. Jadi yang bisa menjaga ini semua itu adalah iman. Iman tentang qudratullah, kemampuan Allah, kekuasaan Allah. Ini terus tanamkan terus. Jadi bukan justru nggak ada waktu. Habis nggak ada waktu sih, justru semakin potensinya semakin besar berkiprah ke depan, imannya harus semakin kokoh hadirin. Mas, semenjak Mas naik jabatan kok kayaknya nggak ngaji lagi Mas. Di perusahaan Mas itu kan Mas naik jabatan di perusahaan Mas. Kok udah jarang kelihatan. Iya nih Pak Ustadz aku sibuk segala macam. Lo justru sebaliknya Mas. Begitu Mas naik jabatan itu, iman Mas tuh harus naik juga, bukan kebalik. Karena itu yang bisa ngontrol. Kan gitu kan. Semakin orang naik ke atas itu, semakin sedikit manusia yang bisa ngontrol dia, semakin sedikit. Jadi kalau nggak diperkuat dengan iman, berat hadirin. Benar nggak sih hadirin? Semakin naik ke atas nih kita, semakin sedikit pihak yang bisa ngontrol kita. Itu kan plus minus. Plus minus. Plusnya nggak perlu kita sebutkan lah. Kita udah kalau plus kan manusia siap dengan plusnya, tapi minusnya itu bisa membuat kita liar hadirin. Makanya penting langsung dikontrol dengan iman yang sangat kuat. Begitu seharusnya. Mas, semenjak bisnis Mas maju, kemana Mas? Iya saya harus buka cabang ini, buka cabang itu. Justru sebaliknya Mas. Semakin bisnis Mas naik, semakin harus menanamkan iman. Itu berat soalnya. Biar nggak zolimin orang. Biar nggak celaka nanti di alam barzakh. Biar Mas bisa nanti ketika dihisab di hari kiamat. Gitu. Bukan semakin hilang. Karena semakin Mas bisnisnya itu, kalau potensi kezoliman besar, dan zolimnya bukan udah sejengkal dua jengkal tanah lagi. Itu
Ini udah bukan tentang uh, dahan pohon mangga atau tetangga kita ke tetangga sebelah, bukan. Ini yang perlu kita renung. Tapi orang kan nggak mikir ke sana. Iya sih aku pengen, tapi aku lagi sibuk. Justru itu. Justru itu. Jamaah ke sebuah negeri atau daerah yang rentan penularan, kan prokes, kalau harus ke sana prokesnya harus lebih ketat. Ya kalau prokesnya nggak ketat ya jangan ke sana gitu aja. Gitu loh. Misalnya orang sekarang harus ke Afrika Selatan nih misalnya, ya dia prokesnya kan harus benar-benar siap. Ya kalau nggak siap ya jangan ke sana gitu aja. Misalnya ini. Itu konsekuensi Anda ke sana. Prokesnya harus kuat. Itu tadi kaitkan dengan bab amanat. Konsekuensi Anda terima amanat itu berarti iman Anda harus kuat juga. Kalau enggak bermasalah besar. Bermasalah besar. Itu yang perlu kita tanamkan. Allah Ta'ala alam. Yang terakhir hadirin Allah muliakan, ulama bersepakat hadirin. Ulama itu sepakat. Dan bisa dicek di dalam buku-buku fikih klasik induk. Bisa dicek di Bada'i'us Sana'i, bisa dicek di Al-Mughni, bisa dicek di Mawahibul Jalil, dan lain-lain, di Asnal Matalib, bahwa mengambil hak orang itu haram, mengambil tanah orang itu haram, karena itu ada kaitannya dengan zalim terhadap harta orang lain yang dijaga oleh syariat. Masih ingat kemarin inti hak manusia apa di antara induk hak manusia? Hak harta. Maka seluruh ulama sepakat yajibu 'alal ghasibi radduhu mata kana baqiyan ala halatihi. Maka wajib atas orang yang mengambil hak orang atau tanah orang untuk mengembalikan selama tanah atau hak itu masih ada. Dan apabila hak atau tanah itu sudah hilang atau rusak atau musnah, maka yang ngambil itu dhamin, yakunu dhaminan lahu. Dia bertanggung jawab. Dia dhamin, dia harus ganti. Dia bertanggung jawab. Dia yang jamin. Gitu. Harus selesai. Dan ingat, kalau nggak selesai di dunia, maka akan diselesaikan di akhirat. Dan hati-hati dengan dikalungkan 7 lapis bumi, 1 triliun kilometer kubik hadirin. Hitungan kasarnya, kalau kita pakai hitungan dunia sebagai gambaran aja, gambaran kasar. Jadi bukan aku kan udah hijrah, udah lunas ya. Oh enggak, ini hak orang, selesaikan. Dia harus balikin. Dia harus balikan.
Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ingat, jaga iman kita jamaah. Ini tentang iman pada hari kiamat, iman tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmatnya cuma sebentar. Nikmatnya cuma sebentar. Dan sengsaranya parahnya minta ampun. Itu penting. Dan biasanya orang yang terjatuh dalam kesalahan ngambil tanah seterusnya itu bukan untuk bertahan hidup, hadirin. Gitu loh. Kalau ada orang ngambil makanan gitu ya, itu mungkin bertahan hidup. Tapi ini biasanya bukan untuk bertahan hidup. Artinya dia masih bisa hidup kalau nggak ngambil itu. Ya kok dipertaruhkan akhiratnya untuk sesuatu yang bukan darurat atau primer. Tapi nafsu dan ambisi dan ketamakan dunia yang membuat kita seperti itu. Kita semua hadirin, termasuk yang bicara, kalau tamak terhadap dunia ya akan begitu. Maka selalu minta pertolongan kepada Allah, banyak doa. Di antaranya kan, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbaru hammina wa mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan musibahku menyerang agamaku. Jangan sampai musibahku itu ke agamaku. Dan jangan sampai, ya Allah, dunia itu menjadi ambisi terbesarku. Jadi jangan sampai dunia itu menjadi ambisi terbesarku dan menjadi tujuan ilmuku. Tujuan ilmuku. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.